Jelaskan mengapa anak dan remaja termasuk ke dalam kelompok khalayak rentan. Jawabannya, anak dan remaja dianggap sebagai kelompok khalayak rentan karena mereka menghadapi berbagai tantangan dan resiko yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Beberapa alasan utamanya itu seperti kerentanan terhadap gangguan mental, yang kedua ada pengaruh lingkungan sosial, dan yang ketiga ada perubahan sosial yang cepat. Lalu soal yang kedua, jelaskan perbandingan antara media konvensional dan media digital. Jawabannya, dalam penyampaian perbedaan media konvensional dengan media digital itu terdapat beberapa poin penting seperti media konvensional itu penyampaian informasi biasanya bersifat satu arah, yang dimana si audiens ini menerima informasi tanpa banyak interaksi. Media konvensional ini mencangkup bentuk-bentuk tradisional seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Lalu media digital. Dalam media digital ini memungkinkan interaksi dua arah, yang dimana pengguna dapat memberikan umpan balik, berkomentar, dan juga berbagi konten yang secara langsung. Contohnya tuh kayak platform online kayak situs web, media sosial, ataupun aplikasi. Lalu soal yang ketiga, jelaskan perbedaan antara pendekatan protectionist model dan cultural studies model. Protectionist model ini lebih fokus pada perlindungan terhadap budaya asli atau lokal dari pengaruh luar yang dianggap dapat merusak atau mengubah si budaya itu. Pendekatan ini tuh cenderung menekankan pentingnya mempertahankan keaslian dan keberagaman suatu budaya masyarakat. Sementara itu, cultural studies model ini tuh lebih menekankan pada analisis budaya sebagai suatu sistem yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti politik, ekonomi, dan sosial. Pada pendekatan ini tuh melibatkan studi mendalam tentang bagaimana budaya diproduksi, disebarkan, dan diterima oleh masyarakat. Contohnya tuh, contoh dalam protectionist model itu kayak sebuah negara yang mungkin memang melarang film-film asing agar si budaya mereka tetap lokal dan tetap dominan. Sedangkan dalam cultural studies model, peneliti akan mempelajari itu bagaimana film-film tersebut mempengaruhi pandangan dan nilai-nilai masyarakat terhadap budaya mereka sendiri. Yang keempat, mengapa oligopoli atau konglomerasi berpengaruh terhadap opini rakyat ataupun demokrasi? Jawabannya itu, oligopoli adalah kondisi di mana pasar dikuasai oleh beberapa perusahaan besar yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga dan persaingan. Dalam konteks opini rakyat dan demokrasi, oligopoli itu dapat berdampak karena perusahaan-perusahaan besar ini dapat memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang besar. Ketika perusahaan-perusahaan besar ini memiliki kontrol yang kuat atas pasar, mereka tuh juga dapat memiliki pengaruh yang besar terhadap media dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Dalam hal ini dapat mempengaruhi opini rakyat dan persepsi mereka terhadap isu-isu tertentu. Contoh misalnya itu jika si perusahaan media besar dimiliki oleh konglomerasi tertentu, maka informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu bisa menjadi tidak objektif. Dengan demikian, oligopoli ini dapat mempengaruhi demokrasi karena dapat membatasi akses informasi yang objektif dan merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Maka dari itu penting untuk memperhatikan dampak dari dominasi perusahaan besar dalam pasar terhadap opini rakyat dan keberlangsungannya demokrasi. Soal yang terakhir, jelaskan apa yang dimaksud dengan komodifikasi dan jelaskan pula jenis-jenisnya. Komodifikasi adalah proses transformasi barang, jasa, gagasan, dan bahkan orang menjadi komoditas atau objek yang dapat diperdagangkan.
Dalam konteks ini, nilai guna dari suatu barang atau jasa diubah menjadi nilai ekonomi yang dapat dipertukarkan di pasar. Konsep ini mencangkup berbagai aspek kehidupan termasuk budaya, media, dan hubungan sosial, di mana hal-hal yang sebelumnya tidak diperdagangkan menjadi bagian dari sistem ekonomi. Jenis-jenisnya ada komodifikasi barang, komodifikasi jasa, komodifikasi budaya, komodifikasi konten, media, serta komodifikasi manusia. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.